Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 7, senang hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri cerita fantasi, cerita-cerita apa saja yang termasuk ke dalam fantasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita fantasi. Apa sih unsur intrinsik itu? Kita lihat. Nah, anak-anak, kita akan memakai sebuah perumpamaan sebuah rumah. Perhatikan, kalau yang namanya rumah ini ya, ada rumah. Kita ibaratkan rumah ini karya sastra itu sebagai sebuah rumah. Karya sastra contohnya cerita fantasi ya. Rumah bisa berdiri, bisa utuh seperti ini karena dia dibangun oleh beberapa komponen. Ada pintu, ada jendela, ada atap, ada lantai, ada dinding kan ya. Maka dari semua kesatuan itu maka terbentuklah sebuah rumah yang bisa dihuni. Kalau ada satu aspek saja yang hilang, maka rumah itu tidak akan lengkap dan tidak akan nyaman untuk dihuni. Nah, begitu juga sebuah karya sastra anak-anak. Karya sastra itu ibarat sebuah rumah. Dia dibangun oleh komponen-komponen lain. Pintu, jendela, seperti itu. Sehingga dia menjadi suatu karya yang utuh. Nah, hal-hal yang membangun suatu karya sastra itu disebut sebagai unsur-unsur intrinsik. Sebenarnya unsur pembangun ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik? Gitu kan pasti kalian bertanya seperti itu. Nah, yang namanya unsur intrinsik, kata in itu berarti dalam. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerita atau suatu karya sastra dari dalam. Nah, cerita fantasi dibangun oleh 6 komponen. Yang pertama ada tema, latar, tokoh, penokohan atau watak. 5 ada alur. Yang keenam ada amanat. Apa saja penjelasannya? Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, yang pertama itu adalah tema. Narasi atau cerita memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan berdasarkan rangkaian peristiwa di dalam cerita. Jadi ringkasnya begini, tema itu ialah inti dari cerita fantasi. Kita lihat inti dari cerita fantasi. Mungkin kalian akan bertanya, apakah tema itu sama dengan judul? Ya, bisa sama, bisa tidak. Yang namanya tema bisa sama, bisa tidak dengan judul. Jadi kalau kalian untuk mencari tema, tidak bisa hanya membaca dari judulnya saja, kalian langsung tahu temanya. Jadi kalian harus membaca keseluruhan dari cerita tersebut. Kita lihat misalnya cerita tentang Malin Kundang. Ya kan? Kalian pasti tahu cerita Malin Kundang, bagaimana sifatnya, bagaimana sikapnya terhadap ibunya, bagaimana dia merantau. Apakah temanya itu tentang Malin Kundang? Tidak. Walaupun judulnya Malin Kundang, tapi temanya bukan Malin Kundang, yaitu tentang anak durhaka. Jadi beda ya tema dengan judul. Yang kedua, nah
ada yang namanya latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi itu dibedakan menjadi dua kategori kan ya. Ada latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Jadi kalau kalian mau mengingat, latar itu bukan mencakup tema saja, bukan mencakup tempat saja, tapi kita singkat dengan kata tewas. Apa itu? T, tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar ada 3. Tewas ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa-peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Tokoh itu adalah si pembawa peristiwa. Tokoh tidak melulu harus orang. Tokoh dalam cerita fantasi bebas. Bisa orang, bisa hewan, bisa benda, bisa juga hal-hal gaib seperti dewa, malaikat, begitu ya. Tokoh. Nah, ketika ada tokoh, kita akan masuk ke penokohan atau watak. Nah, kalau watak adalah cara pengarang untuk menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh dalam suatu cerita. Sifatnya ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis. Kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang dia memiliki sifat yang baik ya, ada tokoh baik. Kalau tokoh antagonis, dia adalah tokoh yang akan memunculkan konflik dengan tokoh yang baik. Berarti kalau ada yang konflik dengan tokoh baik, pasti sikapannya seperti apa? Dia adalah antagonis, adalah tokoh yang jahat ya. Nah, ketika ada konflik, ada permasalahan antara tokoh yang baik dan tokoh yang jahat, nanti akan ada tokoh ketiga yang melerai, disebut sebagai tokoh tritagonis, yaitu tokoh pelerai ya, pelerai. Nah, ini adalah penokohan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang namanya alur. Tadi ada latar, ada tokoh, ada penokohan, sekarang ada yang namanya alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Oke, ini alur ada 3 ya. Ada alur maju, alur mundur. Ini kurang satu lagi, ada campuran. Ingat, ada campuran. Kalau alur campuran berarti kombinasi antara alur maju dan alur mundur, maka disebut sebagai alur campuran. Ibu akan menjelaskan mengenai alur. Misalnya ini ada suatu garis. Ya. Garis. Di sini kita cerita tentang Malin Kundang saja karena semuanya sudah tahu. Misalnya, Malin hidup miskin, ini peristiwa 1. Malin hidup miskin di kampung bersama ibunya yang janda, peristiwa 1. Peristiwa 2, Malin pamit untuk merantau. Peristiwa ketiga, Malin bertemu dengan saudagar kaya. Peristiwa keempat, Malin menikah dengan anak
saudagar. Yang kelima, Malin berdagang, berlayar ke Sumatera Barat, ke kampungnya. Malin bertemu ibunya. Malin malu dan tidak mengakui ibunya. Peristiwa ke-8, misalnya Ibu Malin sakit hati karena anaknya tidak mau mengakui dan malu mempunyai ibu yang sudah tua dan miskin. Malin dikutuk. Yang ke-10, Malin menjadi batu. Nah, ini 10 ya. Ini 10. Jadi, dari rangkaian peristiwa Malin Kundang yang miskin di kampung, terus dia menjadi orang kaya dan akhirnya dia durhaka dan dikutuk ibunya. Ini adalah rangkaian peristiwa ya, rangkaian peristiwa. Nah, jalannya peristiwa ini disebut dengan alur ya, disebut dengan alur. Kalau kita lihat cerita Malin Kundang ini adalah urut ya, satu peristiwa 1, 2, 3, 4 sampai 10, tidak ada yang berbalik. Tidak ada yang berbalik begini lagi. Maka alur Malin Kundang itu disebut alur maju. Apabila dia dari sini ke sini balik lagi, sudah alur campuran ya. Apalagi misalnya dari sini, dari peristiwa 10 dulu, mundur menuju peristiwa 1, maka ini disebut sebagai alur mundur. Nah, selanjutnya, anak-anak, dalam suatu peristiwa atau cerita itu pasti ada yang namanya amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang hanya dapat disimpulkan dari isi cerita. Jadi, amanat itu adalah ketika kita membaca suatu cerita, kita bisa mengambil nilai-nilai atau hal-hal baik atau pelajaran hidup dari cerita itu. Maka itu disebut sebagai amanat. Nah, berarti setiap orang akan berbeda-beda dalam memaknai amanat itu. Iya, benar. Setiap orang akan berbeda-beda dalam memaknai amanat dalam suatu cerita. Oke, kita review lagi. Unsur intrinsik tadi ada apa saja? Ada tema, ada latar, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada amanat. Nah, itu adalah unsur intrinsik suatu cerita fantasi. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian. Kalian kembali mengerjakan tugas yang ada di Google Form yang sudah Ibu sediakan, ada 5 soal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi cerita fantasi yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.